Baik, di sini saya memiliki dua variabel data, yaitu data pendapatan dan pengeluaran. Di sini saya akan melakukan pengujian uji normalitas dengan menggunakan data-data yang saya miliki. Sebelumnya, untuk pengertian dari uji normalitas itu yaitu merupakan bagian dari ujian klasik yang bertujuan untuk mengetahui apakah nilai residual berdistribusi normal atau tidak. Lalu model regresi yang baik adalah memiliki nilai residual yang berdistribusi normal. Lalu yang perlu diperhatikan pada dasar pengambilan keputusannya yaitu jika nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 maka nilai residual berdistribusi normal. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka nilai residualnya tidak berdistribusi normal. Selanjutnya langsung saja kita ke cara pengujiannya, yaitu masuk ke aplikasi SPSS terlebih dahulu. Lalu kita ke variable view. Untuk kolom name kita beri nama variable X, enter, dan kolom kedua kita beri variable Y, enter. Untuk desimalnya kita pindah ke 0, lalu kita beri label pendapatan dan pengeluaran. Oke, kita kembali ke data view. Lalu selanjutnya kita kopikan data yang di Excel tadi. Oke, Ctrl V. Lah, kita pastikan datanya sama. Selanjutnya kita akan mencari nilai residunya terlebih dahulu, yaitu dengan cara analyze, regression, dan linear. Oke. Untuk pendapatan kita masukkan ke independent, lalu pengeluaran ke dependent. Selanjutnya ke save, kita pilih di kolom residual paling atas, lalu kita klik continue, kemudian OK. Nah, ini akan muncul variabel regresinya seperti ini. Lalu kita tutup saja. Nah, di sini sudah muncul tabel res underscore 1 atau regression 1. Lalu selanjutnya kita langsung ke uji normalitasnya. Yang pertama langsung ke analyze, non parametric test, lalu ke legacy dialog, lalu pilih satu strip sampel KS. Nah, di sini kita pindahkan yang unstandardized ke bagian kanan. Lalu pastikan di tes distribusinya kita centang pada normal, lalu klik OK. Nah, di sini akan muncul tabel one sample KS-nya. Jadi pada tes ini digunakan untuk memeriksa apakah distribusi data residual mengikuti distribusi normal atau tidak. Nah, untuk bacanya yaitu N dengan nilai 15, yaitu jumlah sampel yang dimasukkan. Selanjutnya nilai rata-rata ada 0,0 dan standar diferensiasinya 0,046, yang kurang dari 0,5, bahwa data residual mengikuti distribusi normal pada tingkat signifikan 5%. Jadi ini menunjukkan bahwa data residual ini tidak berdistribusi normal. Oke, kita selanjutnya kembali ke data view. Lalu kita akan melakukan correlate, yaitu dengan correlate bivariates. Lalu masukkan keduanya kecuali understanding yang ini, lalu klik OK. Nah, lalu muncul regression pada variable entered, yaitu dependent variable yaitu ada variable pengeluaran,
dan variabel interestnya yaitu pendapatan. Selanjutnya pada tabel model summary, tabel ini menyajikan ringkasan pada model regresi yaitu dengan nilai 0,0767 koefisien korelasi dan 0,588 untuk kualitas dalam pengeluaran. Lalu untuk adjustan square-nya yaitu 0,5. Lalu nilai R sebesar 0,588 menunjukkan bahwa sekitar 58,8% variabilitas dalam pengeluarannya pada tabel ANOVA. Hasil analisis pada tabel ANOVA ini memeriksakan dengan regression sumnya yaitu di 128,327. Selanjutnya di residualnya di 3.596,606 dan di file statistik ada yaitu di F nya yaitu di 18.536 dan untuk sig-nya 0 kurang dari 0,01 dengan nilai F sebesar 18,536 dan nilai sig sebesar 0,01 yang kurang dari 0,05, bisa kita simpulkan bahwa model regresi secara signifikan dapat menjelaskan variabilitas dalam pengeluaran. Selanjutnya yaitu tabel koefisien. Tabel ini menunjukkan koefisien regresi yaitu negatif 58,241 tidak signifikan dengan sig 0,117 dan pada kolom pendapatan yaitu di negatif 1,117 signifikan dengan sig 0,001 dan pada setiap peningkatan 1 unit dalam pendapatan diharapkan meningkatkan pengeluaran sebesar 1,117 unit dengan tingkat signifikansi 0,001. Selanjutnya tabel residual statistik. Tabel ini memberikan penjelasan mengenai residual dari model minimum residual yaitu di negatif 500, di negatif 52,402 dan di standar presi di maksimumnya yaitu di 13,949 dan mean residunya 0,00 dan standar residunya di 16,028. Dari data tersebut, dari tabel tersebut distribusi residual berkisar dari negatif 52,402 hingga 13,949 dengan rata-rata 0 dan deviasi standar 16,028. Selanjutnya data correlation. Untuk tabel correlation ini menunjukkan hubungan antara pendapatan dan pengeluaran. Untuk person correlation yaitu dengan nilai 0,767 dengan signifikansi sig yaitu 0,001. Dan terdapat korelasi positif yang kuat antara pendapatan dan pengeluaran dengan tingkat signifikansi yang sangat tinggi yaitu di 0,01. Lalu dari hasil analisis ini kita dapat menyimpulkan yaitu dari beberapa poin yaitu dari data residual tidak berdistribusi normal, lalu yang kedua terdapat hubungan yang signifikan dan kuat antara pendapatan dan pengeluaran, yaitu tadi uji normalitas, regresi, dan korelasi yang sudah saya kerjakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.